Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang telah teman-teman luangkan pada diskusi Metaplan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan mengulik mengenai kasus positif COVID-19 di Kelurahan Palmeriam akibat budaya pulang kampung pasca Idul Fitri di bulan Juli tahun 2021. Sebelum memulai diskusi, ada baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Mutia Rahma, selaku fasilitator dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Di sini saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya. Mungkin Saudari Selena bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih fasilitator. Perkenalkan, nama saya Selena. Di sini saya sebagai co-fasilitator dan nanti akan memberikan pertanyaan. Saya dari FKM UNER. Mungkin bisa lanjut ke yang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya Saudari Alia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Azahra. Di sini bertugas sebagai co-fasilitator yang akan men-share screen peraturan dan Jamboard dari FKM UNER. Terima kasih. Baik, selanjutnya Saudari Vina dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina Antonia. Aku sebagai co-fasilitator. Terima kasih. Baik, selanjutnya Saudari Faiza. Halo, perkenalkan nama saya Faiza sebagai co-fasil pembaca peraturan. Salam kenal. Baik, selanjutnya Saudari Laura. Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Laura dari FKM UNER juga. Di sini tugas saya itu notulensi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Saudari Syafa. Halo semua, perkenalkan saya Syafa sebagai dokumentasi. Salam kenal semuanya. Oke, kemudian untuk peserta diharapkan untuk memperkenalkan nama, umur, dan asal. Dan jangan lupa untuk on-cam ya, teman-teman. Silakan untuk peserta pertama. Iya, halo, selamat malam semua. Nama aku Aya, umurnya 21 tahun, asalnya dari Palmeriam. Salam kenal. Salam kenal, terima kasih. Selanjutnya peserta kedua, dipersilakan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Kevin, dari Palmeriam. Baik, terima kasih. Selanjutnya peserta ketiga. Halo, perkenalkan saya Ida Maharani, umur 20 tahun dari Kelurahan Palmeriam. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya peserta keempat. Halo, perkenalkan nama saya Putri. Saya dari Palmeriam, Jakarta Timur. Umur saya 20 tahun. Baik, terima kasih. Selanjutnya peserta kelima. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Zulfa, umur 20 tahun, asalnya dari Palmeriam, Jakarta Timur. Terima kasih, salam kenal semuanya. Salam kenal. Selanjutnya peserta ke-6. Malam semuanya, perkenalkan nama saya Arina, umur 20 tahun dari Kelurahan Palmeriam. Terima kasih. Selanjutnya peserta ke-7. Malam semuanya, perkenalkan nama saya Akmal, umur 20 tahun, asal dari Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur. Baik, terima kasih. Untuk peserta ke-8. Iya, malam semuanya. Nama saya Bian dari Palmeriam. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan ada pemaparan peraturan. Bagi rekan yang bertugas, waktu dan layar saya persilakan. Baik, fasilitator, terima kasih atas waktunya. Jadi, peraturan pelaksanaan Metaplan yang pertama yaitu peserta diharapkan merename Zoom menjadi peserta nomor _ nama dengan contoh peserta 1 _ Zulaikha. Yang kedua,
Peserta diharapkan on-cam apabila tidak ada kendala. Yang ketiga, selama kegiatan berlangsung, partisipan diminta untuk fokus dan dilarang membuat kegaduhan. Yang keempat, setiap partisipan diharapkan mengisi setiap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan melalui chat Zoom dengan durasi menjawab pertanyaan maksimal 20 detik. Yang kelima, setiap jawaban yang disampaikan merupakan curah pendapat, sehingga tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang keenam, dilarang berdiskusi atau mencontek jawaban partisipan lain selama metaplan berlangsung. Yang ketujuh, dalam menjawab pertanyaan, partisipan tidak diperbolehkan menjawab dengan kata dan ataupun atau. Dan yang terakhir, peserta boleh menjawab lebih dari satu jawaban. Saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari peraturannya? Apakah setuju? Baik, sepertinya setuju ya. Oke, untuk sesi selanjutnya akan ada diskusi metaplan. Bagi rekan saya, Selena, dipersilakan untuk membacakan pertanyaan. Oke, terima kasih fasilitator atas waktunya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan dan akan dijawab oleh teman-teman sekalian melalui kolom chat Zoom. Setiap pertanyaan ini wajib dijawab minimal 1, tapi boleh lebih dari 1. Terus diberi waktu nanti untuk menjawab 20 detik. Boleh langsung ke pertanyaan pertama. Yang pertama, apakah Anda sudah mengetahui himbauan yang dikeluarkan pemerintah mengenai larangan mudik selama pandemi ini? Jadi, apabila sudah, tolong sebutkan poin-poin himbauan tersebut yang Anda ketahui. Boleh langsung dijawab di kolom chat. Oke, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban?
Baik, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya sudah cukup. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apa alasan orang memutuskan untuk mudik di saat pandemi? Boleh langsung dijawab di kolom chat. Oke, baik. Jadi teman-teman di sini udah ada pengkelompokan dari jawaban-jawabannya. Apakah teman-teman sudah setuju dengan pengelompokan ini? Sudah setuju. 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 Oke, baik. Terima kasih. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Lanjut pertanyaan ketiga, apakah mudik salah satu penyebab tingginya kasus positif COVID-19 pada bulan Juli 2021? Mengapa? Boleh dijawab. Baik, teman-teman, bagaimana dengan pengelompokan jawaban ini? Apakah sudah setuju? Setuju. Setuju. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah penanganan baik dari kebijakan maupun upaya yang telah dilakukan pemerintah terhadap tingginya kasus COVID-19 pasca mudik Lebaran sudah efektif? Jelaskan beserta alasannya.
Baik, bagaimana teman-teman untuk mengelompokkan jawaban ini? Apakah setuju? Setuju. Oke, kalau gitu bisa lanjut lagi. Pertanyaan terakhir, menurut Anda bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran untuk tidak mudik selama pandemi?
Baik, untuk pengelompokan jawaban ini apakah sudah setuju? Setuju. Sudah. Setuju. Sudah setuju. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan ada sesi notulensi. Kepada Saudari Laura, dipersilakan. Baik, setelah diskusi yang kita lakukan pada malam hari ini, saya akan membacakan notulensi terkait dengan pertanyaan yang sudah teman-teman jawab. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda sudah mengetahui himbauan yang dikeluarkan pemerintah mengenai larangan mudik? Dan apabila sudah, tolong sebutkan poin-poin himbauan tersebut. Seluruh peserta sudah mengetahui adanya larangan mudik yang diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Peserta mengetahui larangan tersebut dengan poin pertama, mudik harus disertai dengan surat vaksin dan rapid test. Adanya larangan perjalanan antar kota, kabupaten, provinsi, dan negara. Lalu yang ketiga, tempat rekreasi di daerah tetap boleh dibuka tetapi hanya untuk orang lokal. Yang keempat, larangan mudik antar kota H-14 Lebaran. Dan yang terakhir, di antar kota diberlakukan format surat izin perjalanan atau SKIM untuk mereka yang berperjalanan tugas baik untuk perusahaan maupun instansi pemerintah. Lalu, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apa alasan orang memutuskan untuk tetap mudik di saat pandemi? Alasan yang mendominasi diberikan oleh partisipan, yaitu alasan rindu dengan kampung halaman, rumah, dan keluarga. Alasan lain berupa adanya keperluan bisnis di luar kota, adanya acara yang urgent atau penting seperti ada keluarga yang sakit, meninggal, acara keluarga seperti arisan, pernikahan, untuk melepas penat, ataupun sudah menjadi tradisi mudik di Indonesia. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, apakah mudik menjadi salah satu penyebab tingginya kasus COVID-19 pada bulan Juli 2021? Mengapa? Peserta mendominasi jawaban dengan pernyataan ya, yang berarti setuju bahwa mudik menjadi salah satu alasan tingginya angka COVID-19 pada bulan Juli 2021 dengan alasan karena semuanya berkumpul dan berdesak-desakan, mobilitas tinggi pada individu, karena ada potensi orang yang terpapar COVID berpergian kemana-mana, lalu dapat menimbulkan klaster baru, dan yang terakhir adanya kontak fisik dari keluarga yang berasal dari kota ke keluarga yang berasal di desa. Lalu untuk yang keempat, menurut Anda, apakah penanganan baik dari kebijakan maupun upaya yang telah dilakukan pemerintah terhadap tingginya kasus COVID-19 pasca mudik Lebaran sudah efektif? Jelaskan beserta alasannya. Partisipan pada pertanyaan ini terbagi menjadi dua jawaban. Yang pertama itu, ada yang berpendapat bahwa kebijakan sudah cukup efektif dengan alasan jumlah pemudik sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya pembatasan pemudik, dan dari segi publikasi dirasa sudah menyeluruh. Namun yang mendominasi adalah partisipan yang menjawab bahwa peraturan ini belum efektif karena masih adanya lonjakan kasus COVID-19 pada bulan Juli 2021, pengawasan terhadap orang dari kampung halaman kurang, dan masih banyak yang menggunakan surat keterangan palsu. Lalu belum tegasnya pemerintah menyebabkan banyak masyarakat masih melanggar dan tidak peduli atas peraturan tersebut, serta karantina setelah keluar kota pun belum dilaksanakan secara menyeluruh. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Anda, bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran untuk tidak mudik selama pandemi? Peserta menyarankan bahwa mengedukasi masyarakat bahwa mudik selama pandemi membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan jawaban yang mendominasi yaitu memberikan edukasi secara rata melalui berbagai media, baik horizontal maupun vertikal pada masyarakat, khususnya golongan masyarakat yang rentan, mengenai bahaya virus COVID-19 ini. Lalu yang ketiga, memberikan bantuan berupa uang atau sembako bagi masyarakat yang kurang mampu agar tetap stay di rumah. Lalu yang keempat, saling mengingatkan dimulai dari antar anggota keluarga bahwa mudik di saat pandemi bisa membahayakan satu sama lain. Lalu memperbaiki fasilitas atau akses internet untuk tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga walaupun secara online. Disarankan juga adanya subsidi atau bantuan kuota internet. Dan yang terakhir, jangan terlalu membatasi penggunaan aplikasi pesan antar makanan sehingga orang-orang yang di rumah masih bisa merasakan makanan enak di restoran yang disukainya. Jadi sekian untuk notulensi diskusi malam ini, bisa dilanjut lagi Mbak Nabila. Oke, terima kasih. Setelah pemaparan hasil notulensi, tidak terasa kita sudah di penghujung
diskusi. Namun sebelum selesai nih, kita akan ada sesi dokumentasi. Senyum ya semuanya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, dan Oke, terima kasih. Dengan itu, berakhirlah diskusi Metaplan pada malam ini. Semoga pendapat yang telah teman-teman sampaikan dapat menjadi manfaat dan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Teman-teman.